Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Amin. Ya, baik untuk part atau sesi kali ini kita akan membahas masih terkait dengan topik regresi linear sederhana, tapi lebih khusus itu untuk interpretasi hasil output olahan data regresi linear sederhana. Nah, pada part sebelumnya kita sudah membahas itu terkait dengan tahap-tahap pengolahan data regresi linear sederhana dengan software SPSS. Nah, sekarang setelah kita mengolah data itu akan memberikan hasil atau output seperti ini pada halaman yang terlihat di sini. Ya, di sini banyak hasil olahan data itu atau outputnya banyak berupa tabel dan ada juga nanti gambar histogram dan normal ppplot. Nah, di sini banyak tabel yang dihasilkan dalam output hasil olahan data pada regresi linear sederhana. Ada data atau tabel deskriptif statistik, ada tabel correlation, ada tabel model summary, tabel ANOVA, koefisien. Ya, nah sampailah yang di bawah itu nanti ada gambar histogram dan normal ppplot. Hasil olahan data ini bisa kita beri interpretasi. Khusus untuk regresi linear sederhana, kita ambil angka itu berdasarkan dari tabel koefisien. Nah, pada tabel koefisien, kita tahu bahwa sesuai dengan sesi yang sebelumnya juga yang sudah kita bahas terkait dengan persamaan regresi linear sederhana, itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Atau bisa juga Y sama dengan A kurang BX. Ya. Nah, kita sesuaikan pada hasil olahan data di sini. Untuk X1 itu tandanya adalah positif karena di sini tidak ada angka tanda negatif ya. Kalau di sini di depannya ada tanda negatif, artinya kita membuat persamaan regresi linear sederhana itu dengan Y sama dengan A kurang BX. Nah, tapi karena di sini adalah tanda positif, maka kita akan menggunakan Y sama dengan A tambah BX. Di mana dalam contoh ini, yang menjadi variabel dependen atau variabel Y adalah indeks harga saham gabungan IHSG dan yang menjadi variabel independen yaitu inflasi. Nilai A adalah konstanta dan nilai B adalah besaran nilai koefisien regresinya. Interpretasi regresi linear sederhana berdasarkan dari angka yang ada di tabel koefisien Y sama dengan 64,169 ditambah 0,330X. Artinya untuk tanda tambah itu adalah menjelaskan hubungan antara X terhadap Y, sedangkan besaran pengaruhnya itu kita lihat dari nilai B yaitu nilai 0,330. Nah, di sini bisa kita jelaskan, apabila inflasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan IHSG mengalami peningkatan juga sebesar 0,330 satuan. Atau kalau kita jadikan ke persen, maka inflasi itu meningkat sebesar 1%, menyebabkan terjadinya kenaikan IHSG sebesar 33%, dan sebaliknya. Selanjutnya, apabila inflasi diasumsikan tetap atau konstan, maka nilai IHSG sebesar nilai konstanta juga atau sebesar nilai A, yaitu sebesar 64,169 satuan. Nah, kalau seandainya nanti nilainya untuk di X1 ini dengan tanda negatif, kita gunakan persamaan Y sama dengan A kurang BX, yaitu Y sama dengan 64,169 dikurang 0,330X. Nah, di sini artinya punya hubungan yang timbal balik ya antara X terhadap Y. Nah, artinya apabila inflasi mengalami peningkatan sebesar satu satuan, maka akan menyebabkan IHSG mengalami penurunan karena dia timbal balik. X meningkat, Y-nya turun, yaitu sebesar 0,330 satuan, atau pada saat inflasi meningkat sebesar 1%, maka akan menyebabkan terjadinya penurunan IHSG sebesar 33% dan sebaliknya. Dan selanjutnya, apabila inflasi diasumsikan tetap atau konstan, maka nilai IHSG sebesar nilai konstanta atau nilai A yaitu sebesar 64,169 satuan. Nilai konstanta ini maksudnya adalah pada saat nilai variabel X atau variabel independen kita asumsikan tidak mempengaruhi variabel Y atau variabel dependen. Untuk sesi ini cukup sampai sini. Bisa kita bahas untuk tabel-tabel selanjutnya nanti itu pada part berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.